Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas tips bagaimana cara menggunakan AI untuk kita generate template yang akan kita gunakan di dalam sebuah projectnya kita. Di sini saya akan coba bahas yang biasanya saya gunakan, cara generate template menggunakan AI. Teman-teman boleh pilih AI-nya yang mana, bisa cloud, ChatGPT, atau yang lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan DeepSeek. Di sini kita akan generate template untuk bagian finance atau keuangan ya. Nah, di sini kita ada halaman dashboard bentuknya seperti ini, dan ini ada halaman transaksi seperti ini, dan ini ada halaman laporan seperti ini. Di sini juga ada generate untuk template chartnya seperti ini. Oke. Dan di sini juga ada page untuk bagian anggaran seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil akhir untuk generate template-nya kita. Ini full menggunakan DeepSeek atau AI gratisan ya teman-teman ya, tanpa ada berbayar toolsnya seperti itu. Oke. Dan bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan DeepSeek untuk AI-nya. Karena menurut saya dari beberapa opsi ChatGPT yang saya sudah coba, hanya DeepSeek yang lumayan UI-nya itu lumayan menarik untuk kita gunakan untuk generate template. Oke. Nah, di sini sebelum kita generate, teman-teman sediakan dulu foldernya. Teman-teman boleh buka. Oke, di sini teman-teman boleh buka PC-nya teman-teman. Teman-teman bebas mau simpan foldernya di bagian mana. Nah, di sini saya akan coba simpan foldernya itu, saya buat di sini finance. Oke. Nah, di sini kita akan buat dashboard template menggunakan AI yang di-generate. Dan di sini kita akan membuat template-nya itu untuk halaman dashboard dari finance. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini harus sediakan satu text editor ya, untuk kita kopas-kopas nanti hasil generate-nya. Dan di sini saya akan menggunakan VS Code, Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman tinggal klik file nih, kemudian open folder, klik. Nah, teman-teman arahin ke foldernya gitu. Oke, nah ini tadi finance ya. Kita pilih aja, berarti select folder. Oke, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahin satu file nih. Kita tambahin file ini. Nah, di sini kita buat index.html seperti itu. Jadi nanti ini halaman default indeksnya kita gitu. Oke, nah sampai sini teman-teman sudah siap ya. Nah, kemudian di sini kita akan generate dashboardnya pertama kali. Nah, cara dashboardnya di sini berarti kita buat prompt-nya itu. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan prompt ini. Di sini kita suruh dia bertindaklah sebagai UI UX designer web. Buat saya page dashboard untuk finance. Untuk finance. Nah, di sini teman-teman boleh ingin stylenya itu seperti apa gitu. Apakah glassmorphorism atau neomorphorism gitu ya. Ada banyak style yang bisa digunakan dalam pembuatan website itu gitu. Nah, teman-teman boleh cek apa itu konsep dari setiap pembuatan website gitu. Oke,
Mungkin di sini, nah di sini saya akan coba buat menggunakan konsep SHDCN. Nah, ini konsep apa yang banyak digunakan untuk pembuatan dashboard ya, SHDCN. Nah, sini saya akan buat dengan konsep style SHDCN UI. Nah, buatkan desain dengan yang modern, tidak kaku, menarik, dan elegan, hanya menggunakan Tailwind CSS. Oke. Di sini kita menggunakan Tailwind CSS. Teman-teman jika ingin menggunakan Bootstrap atau apapun bebas ya, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan Tailwind CSS, dan di sini kita suruh dia menggunakan font awesome jika butuh icon gitu. Nah, kenapa kita suruh dia menggunakan font awesome? Ini biar nanti scriptnya itu kita pendek. Nah, jika kita tidak menggunakan font awesome, dia akan otomatis generate menggunakan SVG icon. Nah, itu scriptnya lumayan panjang seperti itu. Dan kita suruh dia pakai placehold untuk image placeholdernya gitu. Nah, apa itu placehold? Ini teman-teman boleh cek di sini. Placehold itu, nah, untuk replace image seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita suruh dia buat buatkan page-nya responsif dan menggunakan, kita suruh dia harus responsif ya, responsif, tersedia dark mode, dan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nah kemudian kita tinggal klik aja. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Dan kita lihat lagi dari awal. Nah, di sini kita untuk struktur filenya seperti ini. Dia kita pisahin antara CSS sama scriptnya ya. Nah, teman-teman boleh sesuaikan aja seperti ini. Nah, berarti kita buka untuk VS Code-nya kita. Nah, di sini kita tambahin satu folder namanya CSS dan satu folder lagi namanya JS. Oke, nah kemudian di JS ini kita kasih script.js, kita tambahin ini di dalam folder ini, kita tambahin satu file. Nah, jadi dalam CSS juga kita tambahin style CSS. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita copy aja nih, indeks HTML-nya kita copy, kita masukkan di sini. Oh salah, kita masukkan ke indeksnya di sini. Oke, nah ini udah tersedia ya. Nih. Nah ini harusnya terhubung. Nah teman-teman, ini untuk CSS, link CSS-nya untuk dia mengarah ke sini. Oke, dan kemudian ini link JS script-nya mengarah ke dalam ini. Kemudian di sini, nah kita ke halaman untuk CSS-nya ini. Nah ini kita copy aja. Nah kita masuk ke CSS di sini dan kita copy. Oke, dan kemudian kita ke script JS-nya, copy,
Kita masukkan di script.js-nya. Oke, udah ya, selesai. Nah, sekarang tinggal kita buka ini finance. Nah, indeksnya kita double klik. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, kita udah punya dashboardnya nih. Nah, jadi bentuknya dashboardnya seperti ini. Ini ada dashboard keuangan seperti ini. Ini ada laporan mingguan, harian, bentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat page lagi, halaman lagi. Ini kan halaman dashboardnya nih. Nah, di sini kita akan buat halaman bagian transaksinya gitu. Oke, ini untuk halaman transaksinya. Oke, nah di sini kita akan coba cek dulu untuk responsifnya ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh cek untuk cek responsif itu, klik kanan, inspect. Nah, ini tinggal digeser-geser aja. Nah, responsifnya. Tuh, aman ya. Tuh. Oke. Nah, teman-teman klik ini. Nah, ini untuk versi mobile-nya gitu, iPhone 14. Jadi ini untuk versi mobile-nya. Berarti dia udah responsif ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi kita udah punya dashboard nih untuk keuangan, untuk finance-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini untuk transaksi terakhir nih. Nah, ini untuk progresnya gitu. Nah, sekarang contohnya kita mau buat lagi satu halaman lagi untuk page transaksi gitu, teman-teman. Nah, ini untuk halaman page transaksinya gitu. Nah, berarti kita buka lagi nih untuk dashboard finance-nya. Nah, sekarang kita suruh dia lanjutkan buat page untuk transaksi. Nah, ini untuk transaksi. Hanya bagian konten saja. Jadi dia nanti generate-nya bukan semua lagi, hanya khusus kontennya saja gitu. Jadi header-nya nggak perlu, sama footer-nya nggak perlu. Jadi dia hanya khusus bagian konten yang di tengah-tengah ini aja, seperti itu. Oke? Nah, kita tinggal enter. Nah, kita tunggu lagi nih. Nah, ini udah berhasil untuk kontennya saja. Nah, berarti kita coba buka VS Code-nya kita lagi. Nah, di sini berarti kita fokusnya di page baru nih. Kita buat page baru lagi di sini, itu bagian transaksi. Nah, berarti di halaman indeks tadi nih, ini kita copy dulu semua, masukin, ini Ctrl A dulu semua ya, teman-teman ya. Ctrl A, baru copy, masukkan ke transaksi, kita paste. Nah, di sini kita masuk ke kan header nih, header di bagian mobile file. Nah, ini main kontennya nih. Nah, berarti kita cukup ganti yang di main kontennya aja gitu. Nah, ini main kontennya. Tapi sebelum kita ubah, kita buat dulu satu lagi. Nah, di sini kita kasih blank HTML. Nah, jadi ini default, kita copy, masukkan ke sini. Nah, nanti di atas footer, nah di sini. Nah, berarti nanti inilah untuk main kontennya gitu, ada di sini. Nah, jadi kita nggak perlu kopas dari indeks lagi, kita cukup kopas dari blank aja nanti. Oke, nah kita ke transaksi lagi. Di sini kita buka hasilnya ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat dia hanya generate bagian main kontennya aja gitu. Copy, kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita tinggal buka bagian transaksinya gitu. Kita buka, ini transaksi, double klik. Nah, kamu bisa lihat, nah jadi dia udah ada halaman transaksinya gitu. Nah, jadi ini di halaman transaksi gitu. Nah, sekarang kita akan buat
page baru lagi, yaitu untuk page laporan. Gitu ya. Nah, sekarang kita suruh lagi dia. Lanjutkan buat page untuk bagian laporan. Oke, kita enter. Oke, di sini kita udah berhasil untuk generate bagian page, bagian laporan. Nah, sekarang lanjut lagi nih di halaman indeksnya nih, kita kasih bagian laporan .html. Nah, kita copy yang dari blank, copy semuanya, masukin ke laporan. Nah, kita tinggal copy aja nih hasil halaman laporannya, copy, masukkan di main content ini. Oke, jangan lupa di save. Nah, terus kita tinggal buka nih laporan HTML. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan ada grafik ya. Nah, jadi kita tinggal suruh aja dia buat data dummy grafiknya gitu. Bisa kita suruh dia untuk buat data dummy grafik. Nah, tapi teman-teman kasih tahu dulu nih mau pakai grafik apa gitu. Nah, ada banyak grafik ya teman-teman ya. Bisa pakai Apex chart. Apex chart. Nah, ini Apex chart, bisa juga pakai high chart. Nah, seperti ini. Teman-teman bebas mau menggunakan apa. Nah, di sini kan kita udah ada halaman laporan nih, laporan transaksinya nih. Nah, di sini nanti ada grafiknya. Nah, sekarang kita suruh dia untuk buat grafiknya aja gitu. Kita suruh dia menggunakan Apex chart aja ya, teman-teman ya. Nah, biar lebih, kita suruh dia buka Apex chart aja. Nah, kita suruh lagi nih di bagian buatkan chart di bagian pendapatan, pengeluaran sama perbandingan nih. Di bagian atau kita suruh dia tulis ulang, generate ulang, buat chart menggunakan data dummy, menggunakan Apex chart dan data dummy untuk contoh data dalam chart. Nah, di sini kita suruh dia generate ulang buat chartnya menggunakan Apex chart dan data dummy untuk contoh data dalam chartnya gitu. Oke, kita kirim lagi. Oke, nah di sini kita udah selesai. Nah, di sini kita buat, nah ini udah ada chartnya sekarang ya teman-teman ya. Nah, berarti kita coba cek lagi. Nah, ini kan bagian chartnya berarti. Nah, berarti ini kita halaman nah ini main kontennya. Berarti kan di sini main kontennya katanya ini transaksi ini kan sama seperti yang sebelumnya. Nah, berarti kita copy yang ini aja nih. Copy yang di bagian ini, chartnya sama. Berarti kita cukup yang di chart sectionnya aja nih. Oke, berarti kita copy hanya di bagian chartnya aja gitu. Copy. Kemudian scriptnya nih.
Kita cari transaksi trend. Oke. Income trend, expand. Oh, ini transaksi. Coba cek lagi. Kan ada report card. Monthly. Coba cek lagi. Oh, ini report card. Nah, ini ada chart section nih. Ini monthly. Transaction trend. Nah, di sini kita cek lagi. Berarti dia transaksi trend nggak usah. Nah, berarti di sini aja nih. Berarti card sectionnya aja. Ya, yang dua-dua ini nih. Ini kita copy. Oke, setelah itu kita nih bagian ini kita copy apex chartnya. Bagian terus kita copy script. Nah, ini kita masukkan di paling bawah gitu teman-teman. Nah, berarti alamat bodinya nih. Ini berarti sebelum body. Nah, ini. Sini kita masukkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek lagi. Oke, udah. Seperti itu. Nah, kita akan coba cek lagi nih. Nih, laporannya nih. Kita buka lagi. Nah, sekarang udah ada chartnya teman-teman. Teman-teman boleh lihat. Nah, sekarang udah ada chartnya nih. Nah, oke. Nah, ini untuk bagian chartnya. Nah, ini bisa di scroll. Kalau dia di scroll nih, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kita menggunakan Apex Chart gitu ya teman-teman ya. Oke, keren ya. Nah, ini kita udah di bagian laporan. Nah, ini tadi laporan yang pertama ya. Nah, sekarang untuk laporan kedua. Nah, seperti ini. Keren ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian anggaran. Nah, oke. Kita suruh dia untuk generate bagian anggaran. Oke, lanjut. Berarti kita lanjut buatkan page anggaran hanya konten. Kita suruh dia generate lagi. Oke, kita tunggu. Oke, kalau dia seperti ini berarti token kita sudah habis. Nah, kita tinggal tunggu aja beberapa menit ya teman-teman ya. A few moments later. Oke, kita coba lagi, tinggal refresh aja. Oke, udah selesai kita untuk bagian ini untuk konten bagian terakhir ya teman-teman ya. Di bagian anggaran. Kita close aja. Nah, nah ini halaman anggaran. Kita ke VS Code-nya lagi balik. Oke, ini kita close dulu aja semuanya ya. Blanknya kita tinggalin. Kita buat satu anggaran. Anggaran.html. Oke, yang blanknya kita copy. Kita masukkan ke sini. Kemudian main kontennya kita copy. Masukkan ke sini. Oke. Kemudian scriptnya kita kasih di paling bawah setelah penutupan body. Copy. Oke, di bawah script ini. Jangan lupa di save. Kita cek bagian anggaran. Nah, sekarang kamu bisa lihat. Nah, ini udah ada juga untuk chartnya. Seperti itu. Nah, oke. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu untuk prosesnya kita buat ya. Jadi untuk biar ketika kita generate template itu dia generate-nya tidak dari awal lagi. Jadi kita cukup generate-nya itu pertama kali, kita suruh dia buat dashboard. Nah, kemudian kita akan ada halamannya nih semuanya nih. Nah, ketika untuk page transaksi kita ke transaksi. Nah, halaman indeks. Nah, dan bagian laporan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya ketika kita ingin generate template agar kita tidak membuat template dari awal, tidak mikirin bagaimana proses pembuatan templatenya kita, biar ketika kita ingin membuat projectnya, ingin membuat sebuah project itu biar lebih cepat untuk prosesnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kamu tinggal modif aja sesuai kebutuhan kamu. Nah, kamu ingin membuat apa gitu. Kamu ingin modif untuk template-template ini seperti apa gitu. Di project-projectnya kamu. Oke? Nah, buat kamu yang pengen template-nya ini, kamu bisa klik di bagian description daripada tutorial ini. Saya akan bagikan linknya biar kamu bisa langsung download. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan template yang kita generate template menggunakan AI. Ya, ini sangat membantu kita ya, AI. Tools AI ini sangat membantu kita untuk membuat projectnya kita agar lebih cepat lagi. Nah, jika kita ingin tanpa AI, dulu kita tanpa AI, jika kita ingin membuat desain seperti ini, itu akan memakan waktu berhari-hari ya teman-teman ya. Nah, dengan AI, ketika kita ingin generate template sesuai dengan keinginan kita, itu cepat, nggak nyampe 5 menit selesai seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan aja keinginannya kita, promptnya kita, dan AI langsung generate otomatis. Oke? Semoga tipsnya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.